Ninja, ninja, pasukan ninja ranger, pasukan ninja, ninja ranger, yeah. Dalam perkelahiannya melawan duo Doji, Saijo nggak disangka mampu mengalahkan mereka. Hebat! Namun, dia tak bisa berbuat banyak manakala Tsuruhime ditodong dua ninja cantik. Oh no! Dengan kesal, Saijo melempar pedangnya, dan ia jadi bulan-bulanan duo Doji. Lambat laun, Sasuke mulai menyadari kalau mereka memang sengaja dipisahkan. Dengan demikian, akan mudah dikalahkan. Di tempat lain, duo Doji tengah pesta merayakan kemenangan. 3 Kaku Rangers telah ditawan. Sisa 2 lagi. Mereka memasang jebakan kembali. Di tengah hutan gak berujung ini, mereka dicegat ninja cantik. Lalu, duo Doji muncul pula. Ternyata mereka kuat sekali. Jiraiya kalah. Kemudian, Sasuke pun gak sanggup melawan ninja-ninja cantik. Mohon maaf, dia harus melarikan diri. Namun, di atas jembatan lagi-lagi Sasuke terkepung dan akhirnya dia KO. Oh ya, Kidalang nitip kuis. Siapa yang tahu tanduk Doji sulung berapa? Pasca jatuh ke jurang, tubuh Sasuke nggak diketemukan. Hah? Mana dia? Yang ada bekas ceceran darahnya aja. Dari sini, ninja-ninja cantik menyusuri jejak Sasuke. Ia merasakan getaran langkah ninja cantik mengejarnya. Maka ia berusaha lari dengan menutupi luka di kakinya. Monyet merah membasmi Oni. Ninja cantik balik ke markas. Di sana, ia disalahkan duo Doji. Sebab nggak berhasil menemukan Sasuke. Mana bentar lagi pangeran muda bakal datang. Maka mereka bergegas mencari Sasuke lagi. Yang dicari justru mengikuti mereka dari belakang. Dan kini ia tengah berada di atas duo Doji. Sasuke berusaha keras cari cara agar bisa mengalahkan mereka. Sedangkan Pangeran Junior nggak mau tahu. Sebelum Sasuke ditangkap, artinya mereka belum dikalahkan. Sasuke memberi kode pada teman Kaku Rangers dan ia membuat suara gadungan sehingga membingungkan klan bunga Kunoichi dan duo Doji. Di mana dia? Ternyata mereka telah ada di belakang duo Doji. Saatnya hukuman. Dan 5 ninja cantik pun berubah. Kaku Rangers tidak saja menghadapi duo Doji. Sungguh berat ya teman-teman. Dan pantaslah Pangeran Muda meminta bantuan Doji. Ternyata mereka emang jago. 4 Kaku Rangers telah dikalahkan. Bahkan Sasuke pun hampir kalah. Dan hari ini ia sepertinya akan menemui ajalnya. Oh no. Kasihan si bungsu Doji terkena senjata abangnya. Kayaknya sudah cukuplah ulah duo Doji. Kaku Rangers pun bersatu. Sambaran api ikan dan pedang berapi mengakhiri riwayat Suten Doji bersaudara. Game over. Sementara itu, kekalahan Doji telah sampai ke telinga Pangeran Junior. Ya, dia rupanya pimpinan yokai. Kalau begitu, Kaku Rangers harus mengalahkannya. Saijo baru saja punya mobil baru nih. Pantesan tadi nggak kelihatan. Lalu dengan mobil ini, ia mau cari gadis cantik dulu Dan ternyata dapat. Wah, cantiknya. Namun, siapa sangka gadis ini jago main pedang. Habis dah mobil baru Saijo. Dan inilah pedang iblis dan CD. Ternyata, cewek cantik tadi seorang yokai, Amikiri. Saijo baru saja mengejar seorang bocah yang nunjukin foto eksotiknya. Walah, minta tebusan lagi. Lalu ia bertemu dengan Amikiri. Kenapa ia selalu mencegat Saijo? Oh, rupa-rupanya dulu nenek moyang Saijo pernah memenggal tangannya. Kini ia akan menuntut balas. Mau tahu siapa yokai Amikiri? Ki, mana lo? Iya. Amikiri to wa sono Oh, dia yokai yang suka mutusin jemuran dan mengambil cucian. Sementara Kaku Rangers nggak sanggup menghadapi pedang iblisnya. Ia terlihat sangat jago dengan dendam membara. Kata Kidalang, kemarahan wanita bisa menghilangkan neraka. Wah, bener apa bener nggak sih? Sasuke ingat foto. Ada apa dengan foto Saijo? Teorinya, bila fotografer cilik itu merekam Saijo nggak berbusana, tentu dia merekam pula Amikiri. Jadi, bisa dipelajari titik lemah ilmu pedang setannya. Bener juga. Namanya Toru. Saijo nggak sempat melihat koleksi foto-foto jepretan Toru. Dia telah diambil pangeran muda. Hah? Meski kameranya jadul gitu, makanya dia pengen beli yang baru. Namun, ia telah tiada. Toru ternyata dibawa ke markas yokai. Sebab Pangeran Junior telah mengetahui rencana Kaku Rangers.
Kurang ajar Saijo. Akan tetapi, manakala ia melihat foto-foto itu, ia malah tertawa. Penasaran? Ada apa sih? Apa lihat foto Saijo pakai CD doang? Dan untuk memancing Saijo, maka ia manfaatin nih bocah. Dan nyatanya, foto-foto itu nggak ngaruh apa-apa. Hasilnya masih amatiran. Saijo pun nggak bisa ngelak lagi. Ia harus menghadapi pedang iblis ngamuk. Saijo akan manfaatin Toru buat mengambil gambar yokai itu. Ia takut. Saijo menyemangatinya. Bila ia ingin jadi fotografer, ia harus siap bertarung nyawa demi sebuah jepretan. Luar biasa ya jasa fotografer. Semula ia masih tetap takut. Namun ketika ia tahu yang bertarung itu Kaku Rangers, idola anak-anak, keberaniannya muncul. Saijo mati-matian menghadapi Amikiri agar bisa terekam. Lalu hasilnya dibawa pada teman-teman Kaku Rangers. Moga aja bagus. Syukur. Bagus Toru. Lu emang fotografer handal. Ini kan berkat dorongan Kak Saijo. Dan ketemu. Saijo langsung dikasih tahu titik lemahnya. Saatnya hukuman. Doro-doro serang. Tibalah pertarungan hidup dan mati antara Saijo dengan Amikiri. Petang ini, Amikiri bakal mengakhiri dendam keturunan. Saijo berhasil memukul titik lemahnya. Dan dengan jurus serangan tersembunyi persegi, Amikiri game over. Kalaupun ia berubah jadi raksasa, maka Muteki Shogun lah lawannya. Hai bocah jamur, ada seorang bocah yang hebat. Sebentar saja, dia jadi idola teman-temannya. Bahkan Jiraiya pun kagum dengan kecepatannya. Namun, dia kabur ketika tahu ada orang dewasa yang mau mendekatinya. Kaku Rangers mengejarnya. Bocah super itu dicekal Pangeran Junior dan goro-goronya. Kaku Rangers yang tiba dan nggak ngerti siapa nih bocah, langsung ngebantu. Kata Pangeran Junior, dia itu sama seperti mereka, yakni yokai, namanya Yasuki Warashi. Siapa dia? Dia itu yokai yang baik. Dia membuat anak-anak bahagia. Lalu, kenapa pula pangeran muda ingin menangkapnya? Dengan jamur ajaibnya, anak-anak jadi gembira. Tidak dengan pangeran muda. Ia langsung melemparkan pukulan kembali. Dan ketahuan kalau dia bermaksud menjadikan Yasuki Warashi yokai jahat. Tunggu aja. Kaku Ranger siap melindunginya. Dan yang paling akrab dengan Yasuki adalah Jiraiya. Dan dia pula yang akan membela Yasuki bila pangeran muda datang kembali. Meski susah mengalahkan Pangeran Junior, namun usaha tetap dilakukan. Meski akhirnya Jiraiya kalah dan siap menerima ajalnya. Nah, di saat itulah Yasuki janji akan menyerah asal Jiraiya dibiarkan selamat. Lalu Yasuki pun diubah jadi yokai jahat. Sebetulnya ia sedih harus berpisah dengan Jiraiya. Ia senang dan nyaman berteman dengannya meski baru saja berkenalan. Dan hari ini Yasuki jahat memulai aksi menteror warga. Semula Kaku Rangers gak ngerti kalau yang datang itu Yasuki. Mereka bersiap melawannya. Namun pangeran muda memberitahu kalau dia adalah kacau dah. Yasuki telah diubah jadi jahat. Terjadi sedikit beda pendapat di antara mereka. Sasuke ingin membasmi yokai itu, tapi Jiraiya yang tahu siapa Yasuki melarangnya. Kalau begini, gimana dong? Anak-anak teman Yasuki juga meminta mereka selamatkan Yasuki. Oke lah, mereka mesti hati-hati. Setelah apa yang diperbuatnya dengan kerusakan di sana-sini, lalu Yasuki terenyuh mendengar teriakan kawan-kawannya. Ia pun kembali ke wujud Yasuki awal. Ia harus bisa melawan kekuatan jahat itu dengan kekuatannya sendiri. Semua berharap ia bisa, dan nyatanya emang bisa. Gak biasanya perasaan manusia bisa mencapai hati yokai, tapi dasarnya ia memang yokai baik kok. Dan ia pastikan akan melawan pangeran muda. Sayang, ia harus game over di tangan pangeran muda. Oh, sedih ya. Semua ikut berduka. Ia pun pergi diawali dengan senyum. Itulah kisah yokai kecil yang pengen berteman dengan manusia. Sayangnya hanya sebentar. Yokai jahat nggak bakal senang melihatnya. Dan ini akan menjadikan Jiraiya dendam banget pada pangeran muda. Perangkap kematian dalam kegelapan. Korban pertama adalah dua manusia yang lewat terowongan itu. Mereka diserang semacam laba-laba. Syukur ada saksi yang melihat. Dia seorang anak kecil. Pas pula ada Kaku Rangers lewat. Dan menurut dia, sopir truk yang membawa rongsokan sedan itu adalah tetangganya. Dan nyatanya, emang dia gengnya pangeran muda. Dia melaporkan kalau Kaku Rangers mencurigai dirinya. Awas lo Kaku Rangers. Malam harinya, mereka menjelma jadi ninja. Ada seekor laba-laba melintas dan ialah yokai laba-laba itu bernama Suci Gomo. Mau tahu? Waduh, ancaman lagi nih buat para pendaki. Hati-hati bila bertemu laba-laba. Ia bisa menggulung pendaki dengan jarinya. Seikai jadi korban berikutnya. Ia dibawa kabur. Usaha pencarian dilanjutkan hingga ke rumah Satoru. Dan ia pun jadi korban pula. Pengejaran sampai ke sebuah gedung. Langkah mereka sedikit tertahan. Sebuah sedan Ferrari muncul membawa Pangeran Junior. Bukan main geram hati Jiraiya melihatnya. Sabar bro. Tapi memang mereka harus masuk menghadapi Junior itu. Sasuke nggak setuju sebenarnya. Dan hanya mereka bertiga yang masuk.
masuk. Ternyata benar saja, ini hanyalah jebakan junior. Emosi meluap-meluap seperti di raya nggak ada gunanya. Syukur aja Sasuke nggak terjebak. Sedangkan teman-temannya masuk ke sarang Tushigomo. Pangeran Junior mencari Sasuke di luar gedung. Pencariannya nggak sia-sia. Lalu mereka pun coba adu kesaktian. Sepertinya Sasuke akan kalah, tapi kita alihkan dulu layar TV ke dalam. Di sana, Tsurihime pun jadi bulan-bulanan Tsuchigomo. Melihat hal itu, kekuatan Sekai tiba-tiba luar biasa. Dengan menggunakan Ninpo melepaskan ikatan, ia berhasil pula menghancurkan Tsuchigomo. Dengan demikian, lilitan sarang laba-laba pada lepas semua. Apabila Kaku Rangers telah bersatu, maka nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Hari ini ada cerita anak kecil yang bandel, nggak ngedengerin nasihat ibu dan kakaknya. Lalu ia dikejar sebuah mobil, bersyukur ada Sasuke. Padahal tadi ia hampir saja kesenggol tuh bocah. Klan Bunga Kunoichi. Klan Bunga Kunoichi lah biang semua kegaduhan ini. Kali ini spesial ngebahas Klan Bunga Kunoichi ya. Ingat sewaktu mereka menyebab Kaku Rangers di hutan pengembaraan? Ya, mereka akhirnya disulap Pangeran Junior jadi kucing-kucing manis. Dan hari ini mereka hidup kembali. Di belakang mereka tentu saja ada Pangeran Junior. Sementara itu, Sasuke nggak bisa menghubungi rekan-rekannya lewat Door Changers. Sebabnya, frekuensi penghubung itu udah diacak-acak Profesor Hisake. Inilah penemuan barunya. Kacau dah. Untuk sementara, ia akan menghadapi 5 ninja cantik sendirian. Keadaan semakin kacau. Ibu dan kakak Shinochi ternyata ninja cantik yang menjelma. Mereka terus diburu. Sasuke pun nggak punya kelebihan lagi. Sebab Door Changernya telah ia buang. Karena dari sanalah keberadaannya bisa terlacak Klan Bunga. Nggak apalah asal bisa nolongin nih bocah. Dengan segala keterbatasannya, Sasuke terus berlari menghindari Klan Bunga. Kakinya pun terluka sewaktu jatuh tadi. Sampai sejauh ini pun mereka tetap aja bisa menemukan Sasuke dan Shinochi. Mau tak mau harus dihadapi. Sementara itu, teman-teman Sasuke telah menemukan Door Changer milik Sasuke. Pas banget mereka datang di saat Sasuke terdesak. Klan Bunga memanggil Doro-Doro. Kunoichi gumi. Inilah pembalasan buatmu, Kunoichi. Untuk sementara, ninja-ninja cantik kabur dulu. Sasuke merasa kakinya masih sakit, tapi ia segera melupakannya ketika mendengar teriakan Shinochi. Ia pun telah berubah jadi anak yang baik dan gak bandel lagi. Sekelompok anak-anak mengejar kalau Pak Tua itu hanyalah ninja gadungan. Ia nggak bisa menghilang kok. Jangan sembarangan ya. Saijo pun memberi mereka pelajaran menyiram bunga. Serangan akhir si monyet. Kisah hari ini tentang seorang ninjutsu yang tetap komit dengan jiwa keninjaannya. Meski buat mengobati sakit istrinya pun, ia nggak sanggup. Apakah ia harus keluar dari jalan ninja? Bahkan gara-gara ini, anaknya pun nggak menghormatinya. Ia nggak tertarik jadi ninjutsu. Dojo yang dibuka pun kurang banyak peminatnya. Padahal itulah harapannya buat menghidupi keluarganya. Ia sangat berharap pada Saijo untuk bisa mengembangkan dojo miliknya itu. Promosi pun dijalankan. Pewaris ke-25 teknik Ninpo Kasumi, Daigoro. Sasuke ngeledek Tsuruhime. Promo apa demo? Kalau seperti ini terus, nggak bakal ada yang tertarik. Ninja modern itu seperti ini. Ternyata demo keren yang mereka buat masih belum membuat anak-anak bola terpesona. Mereka masih beranggapan bola lebih keren. Baik, bila ninja juga punya jurus bola, apa kalian mau belajar ninjutsu? Oke, dan pertunjukan pun dibuat. Wow, keren. Mereka pun bersedia belajar ninjutsu. Ya, senang rasanya bisa ngebantu ya. Saatnya Kaku Rangers berlayar ke kota lain. Siapa yang memanggil mereka? Ternyata ada Yokai Sarugami. Ia bisa menirukan jurus-jurus Kaku Rangers. Aneh ya, coba jurus Kaku Ball. Ternyata mereka lebih jago. Menurut cerita Kidalang, Yokai Sarugami ini adalah yokai yang gemar menculik wanita. Lalu menari-nari di atas pakaian mereka. Gawat. Sadar nggak kalau Yokai Sarugami itu adalah Pak Daigoro? Sarugami itu Dan yang lainnya itu Doro-Doro semua. Gila ya. Pantesan mereka hebat banget niruin Kaku Ball. Yang paling kesel adalah Saijo. Ya iyalah, kan dia yang udah ngebantu dojo Pak Daigoro bisa berkembang. Nyatanya mereka penipu. Tapi susahnya gimana ngalahin jurus mereka sendiri? Gampang. Mereka pura-pura aja minta bantuan Pak Daigoro. Mereka lapor telah dikalahkan Yokai Sarugami. Pangeran Junior senyum-senyum. Kena balas tipu deh lo. Agar bisa mengalahkan yokai-yokai itu, Kaku Rangers minta diajari jurus Kaku Ball yang lebih dahsyat. Ketika cara itu dimulai, hampir saja Pak Daigoro celaka. Lalu, ia pun merubah dirinya ke bentuk aslinya. Ia nggak nyadar kalau Kaku Rangers tengah menyusun serangan balik. Maka inilah yang terjadi.
警官 Penipu kena tipu. Mana ada jurus kaku bola terbaru? Paham monyet penipu? こっちは正統派の流れを組む。忍術を覚える前にまず体を鍛え Bersambung ya, Nek?